Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik malas gerak. Teruslah berlatih, pasti bisa. Asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis akan cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah malas gerak, teruslah berlatih, pasti bisa. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh dahsyat ya, sungguh luar biasa dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya akan berbagi topik ini ya, yaitu malas gerak, teruslah berlatih, pasti bisa ya. Nah, ini karena dari pengalaman yang saya alami ya, waktu itu ketika saya masih merasakan banyak sensasi, yaitu memang bawaannya itu menjadi malas gerak ya. Jadi yang paling nikmat ya pokoknya kita hanya tiduran ya, paling hanya duduk, paling hanya ke toilet ya, hanya seperti itu ya. Nah, lain dari itu semuanya rasanya malas untuk kita melakukannya. Nah, ini juga karena ada sebabnya ya. Sebabnya juga nanti akan saya uraikan dan akan saya bahas. Mudah-mudahan buat teman-teman yang masih sering merasakan malas gerak ya. Kita masih banyak berdiam diri ya. Kita hanya mengurung diri di kamar ya. Kita tidak pernah keluar rumah. Nah, ini hambatan yang harus kita dobrak ya, agar kita menjadi bangkit ya. Akhirnya kita menjadi leluasa seperti dahulu lagi ketika belum terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, ini memang ada beberapa hal yang harus kita pahami ya, agar kita supaya bisa berubah ya, berubah dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang menjerat kita ya, menjadi susah bergerak, menjadi malas beraktivitas ya, menjadi kurang produktif dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita lepaskan satu persatu ya, dengan melalui beberapa metode, cara ya, kemudian treatment yang bisa dilakukan, pokoknya lakukan saja. Ini adalah awal untuk kita istilahnya bangkit ya, bangkit untuk melepaskan penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan jika itu kita lakukan dengan penuh niat ya, dengan penuh semangat, dengan konsisten, dengan rajin kita lakukan, itu pasti akan berhasil ya. Karena apa? Karena saya sudah mencoba ya mempraktekkan seperti itu dan akhirnya bisa terlepas dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang dulunya memang sangat menyiksa ya, sangat menyiksa. Bagaimana tidak menyiksa ya? Karena secara fisik kita juga rasanya tidak enak ya, penuh dengan rasa-rasa yang menyakitkan ya, mulai dari kepala yang selalu merasa berat ya, kemudian keliengan ya, pusing-pusing, itu seperti
harian seperti itu ya, belum tentang di seputar dada ya yang kadang ngos-ngosan, gerak sedikit saja ngos-ngosan, nafas pendek, dada panas, kadang nyeri ya, kadang seperti sakit ya, kadang ada yang berpindah-pindah, belum perut yang kadang rasanya sering kembung ya, sering begah, kadang mual, kemudian perih, sembelit dan lain sebagainya, sampai dengan kondisi tubuh yang istilahnya tidak bertenaga lah, rasanya lemes ya, kemudian untuk berjalan saja sempoyongan. Nah ini betul-betul hambatan ya, betul-betul hambatan yang memang harus kita lawan, harus kita perbaiki sehingga kita menjadi terlepas dari hal seperti itu ya. Nah, belum masalah sensasi psikis ya atau kejiwaan kita ya, pikiran yang selalu banyak beban ya, kemudian emosi yang sering meningkat, perasaan yang tidak pernah merasakan bahagia, tetapi sebaliknya kita merasa menderita, merasa bersedih ya, merasa tertekan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus kita atasi teman-teman ya. Maka dari itu salah satu tip yang penting di sini adalah kita lakukan gerak ya. Jadi jangan malas gerak. Jika kita malas gerak, nah ini akan secara fisik kita juga menjadi lemah ya, tetapi secara mental juga sama, kita akan menjadi lemah karena di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat ya, tetapi sebaliknya ya, ketika tubuh merasa lemah, nah otomatis mental kita juga akan down, juga akan turun, itu seperti itu. Nah, maka dari itu di dalam kita supaya tidak lagi malas gerak ya, teruslah beraktivitas pasti bisa. Ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat ya, atau perlu kita perhatikan ya, dasarnya ini. Yang pertama mengapa aktivitas atau gerak itu menurun ya, itu memang karena secara kondisi kita itu secara fisik lemah ya, jadi tidak bertenaga lah. Contohnya yaitu tubuh masih merasa lemes ya, gerak sedikit ngos-ngosan. Ini bagian daripada kondisi fisik ya. Saya kira secara umum itu akan merasakan seperti itu ketika memang penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini masih serius ya itu. Nah, selain itu juga sensasi psikis ya, yang kita mentalnya ini menjadi down ya, kemudian kita tidak punya keberanian, kita serba takut ya, kita serba merasa was-was, merasa gelisah, merasa tidak bahagia dan lain sebagainya. Nah ini pokoknya kita masih merasakan penuh dengan sensasi itu. Bahkan kadang secara tiba-tiba ya, secara tiba-tiba ketika kita sudah mulai berusaha bangkit, nah itu sensasi itu lebih menang ya, lebih menang kadang seperti itu. Nah akhirnya kita mau gerak nggak jadi lagi karena masih terlalu takut misalkan seperti itu. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus kita sadari, kemudian kita berjuang terus melawan itu semua teman-teman ya. Dengan seperti itu ketika kita memang tekad kita sudah bulat ya, itu pasti bisa. Jadi yang saya praktekkan itu seperti itu ya. Maka dari itu optimis saja ya, dan tolong ya ikuti konten ini ya sampai dengan selesai ya, supaya tidak gagal paham ya. Dan alangkah baiknya ketika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu, karena saling berhubungan dan saling mendukung, melengkapi referensi buat terlepas dari penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Sehingga bagi teman-teman yang mungkin masih merasakan belum sembuh total ya, dengan mengikuti ya katakanlah sharing ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jalan keluar untuk bisa terlepas dari penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, itu yang pertama. Jadi hal itu ya yang melatar belakangi kenapa kita itu menjadi malas gerak, dan itu menurut saya itu wajar ya, wajar. Siapapun orangnya ketika dihantam dengan
istilahnya 1001 rasa sensasi, itu pasti akan kacau ya. Itu seperti itu ya. Makanya penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis itu tidak pandang bulu ya, tidak pandang bulu, tidak pandang status, siapapun bisa kena, itu seperti itu ya. Walaupun ya bagi orang yang belum mengalami itu kadang masa seperti itu aja, istilahnya goyah dan lain sebagainya ya, tetapi karena mereka belum mengalami, nah nanti setelah mengalami baru tahu itu seperti itu. Nah baik, kemudian hal yang kedua ya, hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus tetap berjuang ya untuk bergerak atau beraktivitas ya, bagi penderita ya, seperti kita ini ya, sesuai dengan katakanlah kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan dan profesi kita masing-masing. Nah, jadi teman-teman, untuk istilahnya kita terus berlatih, istilahnya beraktivitas ya atau bergerak, ini pasti bisa, itu bisa dimulai dari segala hal teman-teman ya. Jadi kalau secara khusus mungkin bisa dengan istilah olahraga lah ya, olahraga, tetapi kadang kita kan karena juga punya kesibukan dan lain sebagainya, maka lebih luasnya ya yang penting kita beraktivitas. Kalau kita beraktivitas pasti gerak tubuh itu juga akan ada ya. Nah itulah yang penting, itu adalah seperti itu. Dan tujuannya kita kan supaya bisa beraktivitas normal. Maka latihlah dengan berusaha bisa beraktivitas normal kembali ya. Walaupun untuk awal-awal itu memang ya sangat berat ya, sangat berat. Tetapi karena kita menyadari bahwa terapinya ini memang harus seperti ini ya. Nah maka itu yang harus dipertahankan teman-teman ya. Jadi contohnya kita mau berjalan saja itu kadang masih ada rasa takut ya, karena rasa di tubuh ini kadang masih sempoyongan, masih lemes, seperti tidak bertenaga, kemudian baru bergerak sedikit sudah ngos-ngosan, rasanya sudah capek banget ya. Jangankan bergerak ya, ngomong saja itu waktu itu ketika saya sedang drop ya, nah itu capek teman-teman ya. Maka ngomong itu menjadi sedikit ya, volumenya juga lirik. Nah itu karena juga memang kondisi orang yang terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis itu secara fisik itu lemah itu. Jadi tenaga ini seperti nggak punya power itu, seperti itu ya. Nah baik teman-teman, nah itu makanya harus tetap bergerak, harus tetap beraktivitas. Nah caranya bagaimana? Yaitu kita latih terus saja ya, latih terus saja. Karena ketika kita tetap berdiam diri, ini menjadi semakin negatif teman-teman. Artinya saya juga sudah pernah mencoba ya, di pikiran saya ya, saya membayangkan seperti orang-orang lain yang sakit biasa ya, maksudnya bukan sakit asam lambung ketensiatif psikosomatis, termasuk saya juga pernah seperti itu ya. Nah itu ketika kita istilahnya minum obat, kemudian istirahat total, katakanlah 3 hari, itu setelah itu tubuh akan segar ya, akan segar, kemudian kita seperti normal kembali. Nah harapannya seperti itu. Tetapi dalam hal ini ternyata berbeda ya, ternyata berbeda setelah saya coba ya, kemudian istirahat ya, katakanlah 3 hari ini total tidak melakukan aktivitas. Nah itu nyatanya justru menjadi semakin menjadi. Nah ini uniknya penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu seperti itu ya. Jadi harus dilawan itu. Kalau kita banyak berdiam itu justru semakin terasa ya. Karena apa? Karena fokus pikiran kita itu pasti ke penderitaan kita. Akhirnya pikiran selalu berkhayal ke hal-hal yang negatif, seolah-olah diri kita ini menjadi semakin tidak berdaya ya. Maka dari itu kita harus melawan dengan melakukan aktivitas semampunya ya, semampunya. Nanti pikiran menjadi mindsetnya lebih positif. Oh ternyata saya bisa ya, saya latihan jalan ini juga sudah lumayan juga tidak ngos-ngosan. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi pokoknya bangkitkan terus. Nah kalau misalkan kok sudah dicoba ternyata juga masih belum begitu percaya diri, ya anggap saja itu wajar ya. Itu wajar karena memang ini proses belajar, proses berlatih ya. Nanti kan
sedikit demi sedikit itu ada progres ya, progres kita menjadi semakin energik, semakin bertenaga ya, mental semakin kuat. Nah, itu yang akan dirasakan nanti seperti itu teman-teman ya. Tetapi ketika kita tetap dalam posisi yang istilahnya mager ya, malas gerak, nah ini tidak akan ada progres, bahkan progresnya menurun. Nah ini yang sudah saya alami seperti itu. Maka dari itu buat teman-teman ya, silahkan saja ya, jangan ditunda-tunda, pokoknya kita latih terus saja. Insya Allah pasti bisa, badai pasti berlalu, itu seperti itu. Makanya kadang untuk penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu bisa sembuh total bahkan ya tanpa obat, itu betul ya, itu betul. Jadi intinya sebenarnya untuk penyembuhan ya, yang penting pertama kita makan minum cukup ya. Kemudian yang kedua ada gerak ya, ada gerak, contohnya ya berjalan atau beraktivitas ya. Itu lakukan saja, ada gerak. Nah, kemudian yang ketiga ini yang secara psikis ya, beban pikiran kalau bisa harus tanpa beban, itu seperti itu. Kemudian emosi kalau bisa stabil ya. Kemudian perasaan jangan merasa tertekan ya, jangan merasa bersedih, tapi sebaliknya kita mulai bisa menikmati hidup ya. Kemudian kita bisa merasakan kebahagiaan. Nah, ketika bisa menghadirkan seperti itu, sebenarnya kita itu normal dan baik-baik saja teman-teman ya. Tetapi yang terjadi sebaliknya, jadi kita serba merasa secara psikisnya itu banyak tekanan. Nah, akhirnya dengan seperti itu ya sudah, karena kita terkena psikosomatik, apa yang dipikirkan ini akan direspon oleh tubuh kita, ya responnya itu menjadi tubuh merasa tidak nyaman, mental menjadi serba ketakutan. Itu yang terjadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya simpel, cuma butuh latihan teman-teman ya, butuh latihan yang dilakukan oleh diri kita sendiri ya, oleh diri kita sendiri, baik secara fisik maupun secara mentalnya, itu seperti itu ya. Seperti yang di dalam konten-konten saya yang lalu ya, itu sebenarnya juga secara khusus kadang saya berikan ya, bagaimana cara merubah pikiran negatif menjadi positif ya, bagaimana kita istilahnya belajar melatih keberanian, yaitu seperti itu sudah ada ya. Tinggal silahkan teman-teman bisa tonton kembali ya, sehingga melengkapi referensi-referensi yang dibutuhkan oleh kita agar kita menjadi cepat, mudah terlepas dari penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis dan akhirnya menjadi cepat sembuh total atau sembuh permanen, seperti itu teman-teman. Nah baik ya, itu yang kedua, hal yang kedua. Jadi kita harus tetap bergerak, tetap beraktivitas walaupun semampunya gitu, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, hal yang juga ini penting berhubungan dengan hal ini ya, ekspektasi ya. Ekspektasi kita itu jangan ditarget teman-teman ya, jangan ditarget, sesuai dengan kemampuan kondisi saja ya. Yang penting kita melakukan. Jadi targetnya ya, yang penting kita harus melakukan, seperti itu ya. Tidak usah ada target, karena kalau ditarget itu kadang menjadi bumerang ya. Menjadi bumerang itu akhirnya kita menjadi istilahnya mendapat seperti apa ya, ya ada efek negatif lagi ya. Contohnya kita mentarget saya harus olahraga katakanlah 1 jam misalkan ya, atau saya harus menyelesaikan kegiatan ini. Nah itu kadang karena tidak diukur dengan istilahnya kondisi atau kemampuan tubuh kita ya, akhirnya kita menjadi kecapean. Nah di saat kecapean bukannya menjadi semakin membaik, tapi sensasi menjadi semakin timbul. Itu contohnya seperti itu. Maka dari itu solusinya adalah kita harus memiliki ekspektasi, jangan ditarget. Jadi semampunya sajalah, itu seperti itu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, nah itu kita ya syukuri kemampuan kita, baru seperti itu. Tetapi kita harus optimis, pasti akan ada progres. Jadi semakin hari semakin meningkat. Sama seperti ketika kita melihat anak kecil ya, katakanlah balita ya, yang mulai belajar berjalan, belajar keluar rumah,
itu sedikit demi sedikit teman-teman, tidak langsung bisa kan. Nah itu sama prosesnya seperti itu. Jadi kita pokoknya anggap saja diri kita mulai dari nol kembali ya, dari nol kembali. Nah kita bangun sedikit demi sedikit, dan itu ketika kita konsisten ya, kita lakukan dengan rutin, itu pasti nanti akan terasa di dalam perubahan diri kita. Oh ternyata sekarang saya sudah energik ya, ternyata saya sudah berani keluar rumah, ternyata mental saya sudah kuat dan seterusnya, yang akhirnya merasakan oh ternyata sekarang saya sudah sembuh. Nah itu akan seperti itu ya, tetapi tanpa istilahnya latihan ya, latihan istilahnya dimulai dari latihan gerak itu tidak akan hadir teman-teman ya. Makanya ini memang betul-betul perjuangan ya, itu seperti itu. Tapi lakukan saja, insya Allah pasti bisa ya, pasti bisa. Dan mudah-mudahan teman-teman yang masih merasakan tidak nyaman di dalam tubuh kita ya, itu mudah-mudahan menjadi cepat sembuh total lah. Itu harapan saya seperti itu. Dan yang terakhir, hal yang lebih penting, segala sesuatu yang kita lakukan itu memang jadikan kita menjadi semakin dekat dengan yang Maha Kuasa itu ya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita terima termasuk penderitaan ini juga atas izin Allah ya. Maka dari itu ketika kita ingin terlepas dari penderitaan ini juga kita harus merasa semakin dekat dengan Allah atau Tuhan ya. Dengan seperti itu nanti semuanya akan baik-baik saja ya, semuanya akan menjadi lebih lancar ya, semuanya akan menjadi lebih mudah untuk kita lakukan, dan akhirnya kita menjadi sembuh total. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung GTNCT psikosomatis akan cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.